Rumah sakit pusat Huaxia. Tolong, dokter. Tolong selamatkan ibuku. Dokter. Dokter. Apa yang kau lakukan? Dokter. 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 Tolong selamatkan ibuku. Dia butuh transfusi darah segera. Jangan khawatir, ini rumah sakit swasta. Nona Xiao mengalami serangan jantung lagi. Kita harus menyelamatkan Nona Xiao dulu. Dokter, ibuku butuh transfusi darah sekarang. Kumohon, selamatkan ibuku dulu. Beraninya sampah miskin sepertimu masuk ke rumah sakit kami? Dokter, tolong atur transfusi darahnya. Aku akan segera bayar biayanya. Kau mau bayar biayanya? Dengan penampilanmu yang menyedihkan, kau bahkan tidak akan bernilai $100 jika kau menjual dirimu sendiri. Dokter, kumohon, tolong atur transfusi darahnya. Ya, ibuku, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini adalah rumah sakit orang kaya dan berkuasa Huaxia. Maaf, tapi kami tidak bisa menyelamatkan nyawa orang miskin. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Dokter, tolong atur transfusi darahnya. Aku akan segera mencari uang. Aku akan segera membayar biayanya. Dasar kau bajingan miskin. Keluar. Dokter, dokter. Xiao Yuan? Xiao Yuan? Ibu, aku di sini. Ibu, aku akan segera mencari uang. Jangan pergi, Xiao Yuan. Ibu sangat senang melihatmu. Anakku sayang, dengarkan ibumu. Jangan pergi mencari Lu Haimei. Kita salah menilai dia dulu. The film was translated and narrated Ayahmu juga by meninggal di tangan Media. Lu Haimei dan Li Xiaokun. Ibu, Lu Haimei akan menikah dengan keluarga kaya. Kau tak akan mampu menyinggungnya. Lindungi dirimu. Ibu. Jadi kau, pecundang miskin. Kau menyebut dirimu dokter. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu? Membiarkan orang kaya menimbun semua sumber daya, menindas yang lemah. Dasar sampah, menyuruhku apa yang harus kulakukan? Kau biarkan ibuku mati di depanmu. Dan kau bahkan tidak mau memberinya transfusi darah. Ingat ini. Nah, nyawa seluruh keluargamu tidak sebanding dengan satu jari Nona Xiao. Bajingan. Gila, pergi sana. Kau dokter bangsat yang mengabaikan nyawa manusia. Aku akan membuatmu membayar atas apa yang kau lakukan hari ini. Hei. Kau dengar itu? Anak ini lagi ngelamun apa sih? Cuma kamu. Buat aku bayar harganya. Dekan datang. Dekan. Dekan Bai ada di sini. Dekan. Entah orang gila ini dari mana. Aku lagi ngurus bocah tengil ini nih. Omong kosong. Ini rumah sakit orang kaya dan berkuasa Huaxia. Sok akrab sama pasien. Kelakuan macam apa ini? Ya. Dekan benar. Anak muda, kenapa kau membuat keributan di rumah sakitku? Apa alasannya? Dekan, Bapak harus bela saya. Emaknya anak ini udah mati. Dan dia terus gangguin saya di sini. Ini rumah sakit swasta untuk orang kaya. Bukan tempat orang miskin kayak kamu senaknya masuk. Diam. Anak muda, bisakah kau jelaskan alasannya? Dekan, tak perlu buang-buang tenaga ngomong sama dia. Usir saja dia dari rumah sakit. Benar, Dekan. Aku ada di sana saat itu. Orang gila inilah membuat masalah tanpa alasan. Ya, si Zhang kecil juga ada di sana. Dekan, saya sedang menuju ke tempat Nona Xiao. Tapi orang gak berguna ini menghentikan saya. Dan minta saya untuk menyelamatkan emaknya yang celaka itu. Kau tidak boleh menghina ibuku. Bagaimana kalau aku menghinanya? Nyawa semut sepertimu. Apa pentingnya kalau satu mati? The film was Transfusi darah. translated Kau mampu? and narrated Tepat. by Media. Lihat di mana kau berada. Satpam. Lihat dirimu sendiri. Tunggu. Lebih miskin dari tanam. Kau pikir kau siapa? Ini. Tuan muda. Deka, Anda kenal dia? Anda dekan. Dokter di sini membiarkan orang mati. Apa yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Bagaimana bisa begini?
Jangan khawatir. Aku akan cari tahu siapa dokternya. Aku akan langsung pecat dia. Presiden Asosiasi Medis Umum Huaxia datang. Apa? Presiden juga ada di sini? Kau dalam masalah besar. Kalian benar-benar berani. Presiden Asosiasi Medis Umum Huaxia, Hansan, memberi hormat kepada Tuan Muda. Apa? Tuan Muda. Bangkit. Presiden, sampah masyarakat ini memutarbalikkan fakta. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Kau berani mengaturku? Dekan baik. Tuan Muda dihina di wilayah kekuasaanku. Begini caramu menangani masalah, Presiden? Ini semua salahku. Aku terima hukumannya. Dekan Bai, aku mengeluarkan perintah gerbang naga saat Tuan Muda keluar dari pengasingan. Bagaimana? Upacara suksesi tanggal 8 Agustus. Tidak kau terima? Tidak. Aku juga tadi buta sesaat. Aku baru saja melihat token longmen yang dipakai Tuan Muda. Direktur, gawat. Jantung Nona Xiao berhenti lagi. Direktur. Ini buruk. Detak jantung Nona Xiao benar-benar berhenti. Direktur, lihat. Tuan Muda. Aku sudah menyelamatkannya. Beri dia obat ini. Dia tidak akan mati. Pemakaman Hansan. Ayah. Ibu. Semoga kau beristirahat dalam damai. Balas dendammu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Tanpa mas kawin 3.000, orang tuaku tidak akan menyetujui pernikahan kita. Hai Mei, jangan khawatir. Tantang mas kawin. Aku akan menemukan jalan. Lu Hai Mei. Dari awal, kau meremehkanku karena aku miskin. Hai Mei, aku sudah mengumpulkan uang mas kawin. Kita bisa menikah. Tapi orang tuaku bilang mereka juga ingin rumah di pusat kota, lebih disukai 200 meter persegi. Aku Xiao Yongxi. Akhirnya, aku menemukanmu. Terima kasih telah menyelamatkanku di rumah sakit hari itu. Xiao Yongse, putri berharga dari keluarga Xiao. Lalu, Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi pada ibumu. Ini bukan Amerika. Di Tiongkok, semua orang setara. Dokter itu pantas mati. Atas namaku sendiri, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. sekarang kau sudah minta maaf, kau bisa pergi. Kematian ibuku tidak ada hubungannya langsung denganmu. Kudengar kau menjual rumahmu dan membeli lahan pemakaman untuk orang tuamu. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Bukan urusanmu. Aku ingin mempekerjakanmu sebagai dokter pribadiku. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tidak. Tidak akan. Kau masih menyelamatkanku dalam situasi itu. Itu berarti kau orang baik. Orang baik. Jadi, orang baik harus dikhianati oleh kekasihnya. Orang baik harus masuk penjara. Orang baik harus menderita segala macam penghinaan. Aku sudah menyelidiki masa lalumu. Jika kau mau, aku bisa membantumu membalas dendam. Ini rumahku. Masuklah. Apa aku harus tinggal di sini untuk menjadi dokter pribadi, Mak? Pasien sepertiku yang bisa saja mati mendadak kapan saja. Pasti ingin dokter pribadinya selalu dekat. The Tapi, film was translated Tak ada, and tapi-tapian narrated masuk. by Hai. M Media. bukankah kau pasien? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Kau, tutup pintunya. Kau tonton TV dulu. Baiklah, Aku mau mandi. Kami mengganggu program ini untuk jeda iklan. Li Xiaokur, putra orang terkaya di kota, besok akan mengadakan upacara pernikahan akbar dengan Nona Lu Haimei di Hotel Kaiyo.
Lu Hemei. Apa kau pikir aku mati di penjara? Begitu bersemangat untuk menghamburkan dirimu ke tempat tidur orang kaya. Kau kenal dia? Ya. Aku akan pergi ke pernikahan. Mantan pacar. Musuh. Hei, kau mau kemana? Sudah larut malam. Untuk mengurus sampah. Sebuah penyucian kecil untuk balas dendam besok. Hei, ayah. Pernikahan keluarga Lee di Hotel Kaiyue besok. Dapatkan aku undangannya. Cewek ini hari ini benar-benar sesuatu, tentu. Apa itu? Itu orang atau hantu? Adalah kakakmu. Jadi kau, Sampar. Apa? Belum puas menghajarmu siang tadi? Mana ibumu? Kau binatang. Lihat, sampah ini benar-benar marah. Sampang. Memangnya kenapa kalau aku menyebutnya ibumu bajingan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Menjadi anjing Li Xiaokun. Apakah kau sebangga itu? Diam. Kau tak pantas menyebut nama tuanmu Dali. Menjadi anjing sampai sejauh ini jarang terjadi di dunia ini. Anjing sialan. Banyak bicara, padahal sebentar lagi mati. Sialan. Aku tidak akan disebut Zhou Yan. Kalau aku tidak mengulitimu hidup-hidup hari ini. Tangkap dia. Berhenti. Siapa itu? Mengganggu kesenanganku. Tuan Han ketiga. Ada urusan apa kau kemari? Apa? Tidak boleh aku datang? Tidak, tidak. Kau sudah lama tidak menampakkan diri. Kami sangat merindukanmu. Aku hanya memberi pelajaran pada bocah tengik ini. Tolong beri aku penilaianmu. Bocah tengik? Ya, itu dia. The Xiao film Yuan. was translated Dia telah and menyinggung Tuan narrated Mudali by dari keluarga Li Media. Jiangzhou. Dia menindas tunanganku. Dan membunuh orang tuaku. Atau apakah aku menyinggung perasaannya? Omong kosong. Bawa alasanmu ke inspektorat. Di sini, yang berkuasa yang benar. Tuan Han ketiga, kau adalah orang kedua di Longmen. Benar kan? Sepertinya aku tidak punya pilihan, selain mengikuti sandiwara Tuan muda ini. Tuan ketiga, Tuan ketiga. Maman. Di dunia ini, bagaimanapun juga, yang berkuasa yang benar. Kau dengar itu? Dengar itu? Bahkan Tuan ketiga setuju denganku. Ikuti aku dan kau akan naik ke puncak. Menjadi raja suatu hari nanti. Bos benar. Bos benar. Kita milik bos, hidup dan mati. Mati jadi hantu bos. Bocah Xiao Yuan. Bicaralah. Bagaimana kau ingin mati? Tunggu. Bagaimana? Berpikir untuk berlutut, dan kau tahu padaku, memohon ampun, Tuan kecil. Ku bilang padamu, hari ini, Tuan Han ketiga ada di sini. Bahkan jika kau memohon padaku, itu percuma. Nah, Tuan Han ketiga, aku sudah lama ingin bergabung dengan Longmenmu. Jika kau pikir aku orang yang tepat, bisakah kau memberiku kesempatan? Aku ingin bertanya, apa manfaat yang diberikan keluarga Li kepadamu? Untuk membuatmu menindas wanita tak berdaya. Di ambang kematian, masih banyak bicara. Tangkap dia. Tuan ketiga. Senja, apa Anda salah pukul, Tuan? Omong kosong. Kau sampah berani mempertanyakan penilaianku, Tuan ketiga? Bukan itu maksudku. Hanya nge. Kenapa dia membantuku? Benar kan? Kapan giliranmu menyelau? Dasar sampah? Aku. Sampang. Berani kau sentuh pemimpin Longmen? Tuan Han ketiga, pemimpin Longmen. Bukankah pendekar Long itu orang tua? Kau pasti salah. Kau bahkan berani menanyakan tentang kekuatan Longmen. Kami menghajarnya kemarin. Mustahil. Tuan Han ketiga, kau pasti salah orang.
Kurang ajar. Jika aku, tuan ketiga, tidak kehilangan dia kemarin, bagaimana mungkin giliranmu, Sampar, untuk mempermalukan pemimpin Longman kami? Tuan Han ketiga. Kau pasti bercanda. Orang terbodoh di dunia. Tidak lain adalah semut sepertimu. Tuan Han ketiga. Tuan Han ketiga. Salah paham. Ini semua salah paham. Dewa kecil menyinggung dewa besar. Aku melakukan ini untuk keluarga Li. Kau berani menggunakan keluarga Li untuk menekanku? Berapa banyak nyawa yang kau The punya? film was translated Tuan Han and ketiga, narrated Longmanmu by memang kuat. Media. Tapi aku juga orang tuan muda Li. Tidakkah kau takut menyinggung keluarga Li Jiangshou? Lancang. Jangankan satu keluarga Li. 10 keluarga Li sekalipun tak akan mampu menahan murka Longman. Pergi sekarang. Ya. Tunggu. Apa yang kau lakukan padaku? Apakah rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merayap dari telapak tanganmu, menggerogoti isi perutmu? Saudara. Aku salah. Tolong ampuni aku. Melepaskanmu. Apa kau berpikir untuk melepaskan ibuku ketika dia memohon padamu? Ini semua salah Lu Haimei. Lu Haimei yang menyuruhku melakukannya. Aku juga tidak akan melepaskan Lu Haimei. Kau juga pantas mati. Habiskan sisa hidupmu dalam rasa sakit yang tak berkesudahan. Kau. Keahlian medis tuan muda benar-benar luar biasa. Menyelamatkan atau menghancurkan nyawa hanyalah sebuah pemikiran tunggal. Di penjara, kau adalah asisten kakek. Kupikir pengaruhmu hanya di dalam penjara. Tuan muda, kau meremehkan Tuan Long. Kau juga meremehkan Longman. Kenapa kau juga memanggilku tuan muda? Tuan Long telah mengeluarkan dekret Longman. Semua cabang Jiangzhou dan tokoh-tokoh terkemuka telah diberitahu. Pada tanggal 8-8, pukul 8:08 menit, upacara sukesimu akan diadakan. Kenapa begini? Karena kau adalah satu-satunya keturunan keluarga Long yang masih hidup. Margamu yang sebenarnya adalah Long. Kau hilang di dunia bertahun-tahun yang lalu. Untungnya, keluarga Xiao membesarkanmu. Apa? Tuan muda, tolong jangan salahkan Tuan Long. Dia sibuk dengan urusan Longman saat itu. Dia memang mengirim orang untuk mencarimu. Namun, ada baiknya, kami akhirnya menemukanmu di penjara. Penjara itu sebenarnya adalah salah satu pos terdepan Longman kami. Tuan muda, mau kemana selanjutnya? Untuk menemukan Li Xiaokun dan Lu Haimei. Untuk membalaskan pemusnahan keluargaku. Selamat tinggal, Tuan muda. Dilarang masuk tanpa undangan. Aku mencari pengantin wanita, Lu Haimei. Kau pikir kau siapa? Jangan paksa tanganku. Pergi. Xiao Yuan, kau belum mati? Jadi kaulah yang mengirim orang untuk membunuhku di penjara. Lu Haimei. Hatimu berbisa. Xiao Yuan, aku peringatkan kau, jangan membuat masalah di pernikahanku. Kalau tidak ada dari kita yang akan bersenang-senang. Aku sudah kehilangan segalanya. Kau menghancurkan keluargaku. Aku di sini hari ini untuk menyelesaikan masalah. Jangan salahkan semuanya padaku. Kaulah yang membohongiku sejak awal. Keluargamu sangat miskin hingga mereka menyewa rumah mereka. Dan kau berpakaian seperti orang terhormat. Aku tidak pernah mengira kau seorang miskin. Jadi cinta kita selama 5 tahun tidak berarti apa-apa. Miskin. Keluar. Haimei, kenapa kau begitu marah di hari besarmu? Bukankah ini anak miskin itu? Dia tidak mati di penjara, aku membayar mahal. Untuk narapidana di penjara. Hidup di penjara tidak mudah, Kang. Lu Haimei, kau menghancurkanku. Kau menghancurkan keluargaku. Xiao Yuan, apa kau ingin memukulku? Pecundang tetaplah pecundang. Apalagi yang bisa kau lakukan selain mengamuk tanpa daya? Xiao Yuan, karena kau sudah keluar dari penjara, aku tidak akan menuntut apapun lebih lanjut. Kau bisa pergi. Keluar dari sini. Kembali ke pekerjaanmu sebagai tukang batu. Pecundang. Pasangan pesina. Kau menghancurkan keluargaku. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Dasar sampah. Beraninya kau membentakku, Tuan muda. Sepertinya kau tidak mengerti isyarat. Berhenti. Tuan Xiao, kau datang tepat waktu. Keamanan hotelmu buruk sekali. Sampah apapun bisa masuk senaknya. Li Xiaokun, kau sudah keterlaluan. Yongxi, kesalahannya ada pada hotel kami hari ini. Di kesempatan yang menggembirakan ini, keluarga Xiao akan menanggung minumannya. Jangan membuat keributan. Usir dia dari sini. Jaga dirimu, ayo pergi. Tunggu.
Tuan Xiao, The jangan film was buang waktu lagi. translated and narrated Dia by hanyalah M sampah. Media. Hajar saja dia dan usir dia. Agar dia tidak kembali lagi. Tuan Xiao, haruskah kita memukulnya? Diam dan enyahlah. Tuan Xiao, ini tidak ada yang boleh menyentuhnya hari ini. Keluarga Xiao tidak akan membiarkan ini terjadi. Ada apa di sini? Tuan Xiao, apa maksudmu dengan ini? Tuan Lei, Anda ingin dia diusir? Benarkah? Benar, lalu bagaimana? Maka jangan salahkan keluarga Xiao atas apa yang terjadi selanjutnya. Pesta pernikahan ini dibatalkan. Silakan pergi. Tuan Xiao, aku pasti salah dengar. Ulangi sekali lagi. Kau dengar aku. Pesta pernikahan ini tidak akan diadakan di Hotel Kaiyuan. Kami memintamu dengan baik untuk pergi. Jika kau tidak mau pergi dengan baik, maka kami akan mengusirmu. Ziet Hao, beraninya kau menghina keluarga Li. Tuan Muda Li, apakah kau menyatakan perang terhadap keluarga Xiao? Tuan Xiao, di Jiangzhou, aku tahu keluargamu punya sedikit pengaruh. Tapi jangan kira keluarga Li tidak bisa menghancurkanmu. Dari kedengarannya, Tuan Muda Li, keluargamu telah mendapatkan keberuntungan besar. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pada tanggal 8-8, di upacara pelantikan Tuan Muda Longmen, ayahku berkata, undangannya sudah dalam perjalanan. Setelah kita bersekutu dengan Tuan Muda Longmen, Jiangzhou akan menjadi milik keluarga Li. Pikirkan baik-baik konsekuensi dari menyinggungku. Keluargamu Li layak mendapat undangan ke upacara pelantikan. Menggelikan. Maksudmu keluarga Xiao pantas? Kalau begitu, tidak perlu banyak bicara. Tanggal 8-8 akan menjadi hari kebangkrutan keluarga Xiao. Usir mereka. Kau. Xiao Kun, apa hotel kayu ingin ditutup? Kami memesan seluruh tempat dan membayar. Dia tidak berhak menghentikan kami masuk. Uang yang kau bayar, bos kami akan mengembalikannya 2 kali lipat. Tapi pernikahanmu tidak akan terjadi di sini hari ini. Bajingan Xiao, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Li dan keluarga Xiao adalah musuh bebuyutan. Setelah aku bersekutu dengan Tuan Muda Longmen, aku akan menghancurkan keluargamu. Xiao Kun, ini hari pernikahan kita. Beberapa reporter telah tiba. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan Jiangju. Diam. Perspektif wanita. Penghinaan di pernikahan hari ini, aku, Li Xiaokun, akan mengingatnya. Keluarga Xiao, Xiao Yuan, tunggu saja. Ayah, apa yang kau lakukan? Bahkan jika Xiao Yuan menyembuhkan penyakitku, kenapa kau membungkuk begitu rendah? Yongxi, berhenti bicara omong kosong. Kau hampir mengusir Tuan Muda dari hotel. Xiao Jun terlambat menyelamatkan Tuan Muda. Tolong, Tuan Muda, hukum saya. Tuan Xiao, jangan khawatir. Aku baik-baik saja kan? Cepat, Yongxi, datang dan beri hormat kepada Tuan Muda Longmen bersamaku. Apa? Tuan Muda Longmen. Xiao Yuan. Tuan Muda, maafkan ketidaktahuan putriku. Dia telah dimanjakan olehku sejak kecil. Dia tidak tahu tentang perintah Longmen. Lupakan saja. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Lagi pula, aku juga pernah mengalami amarah Nona Xiao. Tuan Xiao, jangan khawatirkan itu. Tuan Muda sangat murah hati. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda. Ayah, apa yang kau bicarakan? Bukankah Xiao Yuan dokter pribadiku? Yongxi, keluarga Xiao kami adalah salah satu cabang yang membantu Longmen. Beberapa hari yang lalu, kami baru saja menerima perintah Longmen yang mengatakan bahwa Tuan Muda yang baru akan mengadakan upacara pewarisannya pada tanggal 8-8. Aku tidak menyangka bertemu dengan Tuan Muda di sini. Apa? Tuan Muda Longmen. Membantu? Yongxi, serahkan semua perusahaan real The film estate-mu was ke manajemen translated Tuan Muda. and narrated by Mulai hari M ini Media. dan seterusnya, kau, sepertiku, harus sepenuh hati membantu Tuan Muda. Ayah, apa yang kau bicarakan? Yongxi, ayah serius, jangan senyum nakal padaku. Jangan khawatir, Tuan Xiao. Aku pasti akan menyembuhkan penyakit jantung Yongxi. Adapun perusahaan real estate, aku tidak tertarik untuk mengambil alih sekarang. Aku masih perlu menyelidiki lebih lanjut masalah penjara. Tuan Xiao, bisakah kau mengatur beberapa orang untukku dulu? Tuan Muda membutuhkan orang, terutama mereka yang pandai mengumpulkan intelijen. Penjaga bayangan Longmen adalah yang paling terampil dalam hal ini. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao, mengenai identitasku sebagai Tuan Muda Longmen, tolong rahasiakan untukku. Sesuai perintahmu, Tuan Muda, saya tidak tahu di mana Anda saat ini tinggal. Ayah, dia saat ini tinggal di apartemenku. Yongxi, tempatmu kecil dan kumun. Bagaimana kita bisa membiarkan Tuan Muda menderita penghinaan seperti itu? Kalian berdua pindah ke Villa Banshan. Tempat itu besar dan luas. Villa Vincent. Itu membuatku takut. Kupikir ayahku marah karena kami tinggal bersama. Tapi ternyata dia khawatir apartemenku terlalu kecil dan kau akan merasa tidak nyaman. Tuan Zhao, Anda terlalu baik.
Kita sudah sampai di villa. Aku akan mengambil kuncinya dari pengurus rumah tangga. Kau bisa jalan-jalan di sekitar sini. Suami, kenapa orang ini begitu gigih? Kami bertemu dengannya lagi di luar rumah baru. Brengsek. Kenapa kau tidak menghajarnya sampai mati? Kalau berani, jangan lari. Tunggu saja sampai aku turun dan menghabisimu. Karena aku di sini, aku tidak berencana untuk kabur. Bocah ingusan. Melawan aku ya? Kau akan merasakan akibatnya nanti. Lepaskan. Tanganku. Xiao Kun, pukul dia. Diam jalan. Cepat bantu aku. Xiao Yuan, lepaskan dia. Lepaskan dia. Cepat, lepaskan Xiao Yuan. Bagaimana kau bisa bertemu mereka? Mereka tinggal di sini. Seluruh area villa ini milik keluarga kami. Karena ayahku menugaskanku untuk mengurus properti. Maka tempat ini milikku. Jadi aku ingin mereka keluar dari daerah ini. Baiklah, aku akan segera memberitahu petugas keamanan properti. Orang-orang pasti mengira kau menerima bantuan besar dari Tuan Xiao. Tidak takut gigimu rontok karena bicara seperti itu? Xiao Yun, aku tahu kematian ibumu sangat memukulmu. Tapi, Tuan Muda Li adalah orang yang murah hati. Jika kau dengan tulus meminta maaf, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Aku minta maaf. Permintaan maaf mungkin tidak cukup. Kecuali kau berlutut. Dan bersujud 3 kali. Apa kalian sudah gila? Sekarang, aku yang menyuruhmu keluar. Sampah keluarga Xiao, aku tidak tahu kegilaan apa yang Tuan Xiao lakukan. Tapi jika kau ingin mengusirku dari rumah suami istri ini, lebih baik kau siap mempertaruhkan nyawa semua orang di keluarga Xiao. Kau juga tidak sanggup menyinggung keluarga Li. Meskipun benar keluarga Li kalian adalah yang terkaya di Jiangsu, keluarga Xiao kami juga bukan orang yang mudah digertak. Jika kau ingin menggertak keluarga Xiao kami, lebih baik kau siap kehilangan beberapa gigi. Kalau begitu kita lihat saja. Tanggal 8-8. Setelah upacara pelantikan Tuan Muda Longmen, kita akan menyelesaikan masalah ini. Apa? Kau mencoba mengusirku? Xiao Yongxi, apa kau benar-benar ingin menyatakan perang terhadap keluarga Li kami? Xiao Yuan, aku akan mengingat dendam ini. Keluar. Pergi. Sialan, ku bilang pergi. Sebelum pergi ke rumah sakit, ingatlah untuk membersihkan rumah. Ini bukan rumahmu lagi. Haruskah aku naik dan mencari Xiao Yuan? Dia tampak seperti orang yang berbeda sejak dia keluar dari penjara. Pasti ada seorang ahli yang membimbingnya. Tidak. Aku akan cari tahu dulu. Berhenti. Apa yang dilakukan penjaga keamanan? Membiarkan siapapun masuk. Zhao Yongxi, apa maksudmu dengan ini? Aku, nyonya muda dari keluarga Li. Keluarga terkaya di Jiangsu. Keluargamu Zhao bahkan tidak masuk 3 besar. Beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Menggelikan. Apakah pernikahanmu sudah resmi? Masih menyebut dirimu nyonya muda. Apa kau pantas mendapatkannya? Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu hari ini. Aku di sini untuk melihat Xiao Yuan. Hentikan dia. Kau mungkin akan menjadi nyonya muda keluarga Li cepat atau lambat. Tapi Tuan Xiao, bukan lagi seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Aku bingung. Xiao Yuan ini, apa latar belakangnya? Kenapa dia layak diperjuangkan oleh keluargamu Xia untuk melindunginya? Hanya karena apa yang kau katakan. Aku bisa meminta keamanan mengusirmu. Kau berani? Ingat wajah wanita ini. Jika kau berani membiarkannya masuk lagi, kau dipecat. Ya,